tadi yang sempat terpotong Prof Juanda, jadi meskipun tidak suka berdukun-dukun, tapi kita sembari menanti Prof, bagaimana pada hari ini menurut Prof, Ya, pandangan Prof Juanda? ya. Saya fokus kepada persoalan objek yang dimohonkan, yaitu adalah batas maksimal. Jadi memang di dalam pasal 169 Q ya Undang-Undang 7 2017 itu ya disebutkan secara tegas sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 kemarin adalah ya paling rendah usia dari capres cawapres itu adalah 40 tahun. Tetapi ditambah lagi, terlepas dari pro kontra terhadap tambahan norma, saya mengatakan itu tambahan norma. Ya, kenapa tidak ada yang bilang oh itu melengkapi norma. Itu kita jangan bermain di dalam tataran etimologis atau bahasa ya. Tetapi yang penting adalah kandungan di situ ada tambahan. Nah, tambahan itu norma ya, tambah norma. Jadi menurut saya itu tambahan norma. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi sekarang ya sudah menjadi positif legislator. Jadi harusnya adalah negatif legislator. Nah, kembali pada persoalan itu tadi, karena di dalam pasal 169 Q itu sendiri tidak menyebut usia maksimal dari capres, maka dilakukanlah permohonan oleh pemohon yang saya tahu adalah seorang advokat yang namanya Rudi Hartono. Ya, nah di situ disebutkan bahwa harus katanya menurut pemohon itu adalah ada ketentuan kalau ada paling rendah maka paling tinggi atau maksimal itu 70 tahun. Nah, kalau saya melihat ya semestinya kalau berpedoman pada norma konstitusi, teori konstitusi dan prinsip negara hukum ya, artinya prinsip negara hukum ini paling tidak salah satunya bagaimana kita menghadirkan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Itu salah satunya ya. Di samping memang ada juga bahwa setiap orang harus tunduk ya, setiap orang berarti termasuk penyelenggara negara, tunduk pada hukum misalnya. Kemudian ada soal perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kita kembali pada persoalan tadi ya, ciri atau prinsip dasar dari konsep negara hukum itu adalah tidak ada peradilan atau harus bebas dan tidak memihak. Nah, ketika kita misalnya berpedoman pada prinsip itu, maka saya yakin putusan ini akan menolak. Artinya dengan argumentasi yang dibangun oleh masing-masing hakim konstitusi, dan saya pikir ya dalam prediksi saya kelihatannya berbeda dengan putusan nomor 90 di mana perbandingan hakim konstitusi itu 4 melakukan dissenting opinion dan 2 lagi occurring the opinion ya, dan 3 secara utuh kemarin itu adalah mengabulkan permohonan pemohon, sehingga amar putusannya dibacakan kesimpulan dari majelis itu adalah 5-4. Padahal itu juga masih bisa kita kritik, kita kritisi maksud saya ya, karena hakim Profesor Eni itu sendiri sebenarnya tidak mengatakan dia occurring opinion itu menyangkut soal seluruh kepala daerah, tetapi yang dimaksud itu gubernur gitu, berpengalaman menjadi gubernur. Tapi di amar putusannya adalah berpengalaman, pernah dan sedang jadi kepala daerah. Kan berbeda sekali itu. Gubernur itu salah satu jenis jabatan yang dikualifikasikan sebagai kepala daerah.
di samping itu ada lagi bupati dan wali kota. Ketika itu misalnya gubernur, maka saya yakin ya Gibran tidak akan bisa maju pada periode pemilu presiden tahun 2024. Nah, kalau begitu maka ya kalau berpedoman pada prinsip negara hukum, konstitusi ya, maka putusan hari ini saya mengatakan bulat hakim itu karena 4 sudah pasti. Ya, kalau saya lihat dari kemarin 4 sudah pasti, 4 yang menolak ya permohonan-permohonan di perkara nomor 90 pasti hari ini juga menolak. Ya, karena dia harus konsisten dengan apa yang disampaikan dengan argumentasi hukum yang dia Senin yang lalu. Dan 5 lagi saya pikir karena di samping memang mungkin sudah kembali ke jalan yang benar ya, atau 3 paling tidak sudah kembali ke jalan benar, sehingga bulat nanti hakim konstitusi mengatakan bahwa pengaturan tentang maksimal 70 tahun itu adalah dianggap sebagai open legal policy. Open legal policy artinya adalah soal usia ini adalah wewenang dari pembentuk undang-undang. Nah, sehingga nanti itu akan dibangunlah konstruksi reasoning hukumnya ya, untuk memperkuat bahwa untuk membatasi atau untuk mengatur tentang soal usia maksimal itu pada prinsipnya sama dengan soal pengaturan usia minimal. Tetapi waktu itu kemarin ditambah lagi ada kata-kata pernah dan sedang ya, berpengalaman menjadi kepala daerah dan seterusnya termasuk DPRD melalui jabatan-jabatan yang diperoleh dari pemilu misalnya. Dan oleh karena itu ya hari ini saya memprediksi tidak ada terjadi dissenting opinion ya. Kalau menurut saya semuanya akan menolak, semuanya akan menolak. Nah, dengan argumentasi masing-masing mungkin atau sepakat bahwa itu adalah sebagai wewenang dari pembentuk undang-undang. Dan mungkin bisa saja diajukan berbagai alat uji dari norma konstitusi dipakai oleh para hakim konstitusi itu sendiri untuk mematahkan ya permohonan-permohon. Saya kira itu. Jadi akhirnya saya ada yang menduga atau yang berkeinginan dengan putusan 107 ini Pak Prabowo khususnya tidak bisa mencalon, saya kira tidak melihat ada peluang itu. Dan semuanya hakim kembali ke jalan yang benar, dalam pikiran yang benar, berdasarkan konstitusi. Apalagi kalau kita lahirkan dengan ada pemikiran politik ya, seandainya ini diterima, dikabulkan bahasanya, dikabulkan permohonan ini, maka ini terjadi tsunami politik buat Prabowo Subianto ya. Artinya kalau ini diterima maka Gibran akan harus mencari ya pasangan capres, dan hal itulah rasanya tidak mungkin ya terjadi ya, dan memang itu secara prinsip hukum harus ditolak ya, harus ditolak. Jadi tidak dikabulkan. Saya kira itu sementara. Halo. Ini kan Prof, kalau tadi Prof banyak bicara soal usia maksimal ya Prof. Ini kayak waktu minggu lalu kita di prank gitu ya Prof. Di awal ditolak yang usia minimalnya, lalu tiba-tiba diterima yang soal kepala daerah. Kalau yang sekarang berarti Prof Juanda juga optimis bahwa yang ditolak gugatannya gak hanya usia, tapi juga soal gugatan lain Prof. Seperti misalnya pelanggar HAM tidak boleh maju, lalu juga poin soal gugatan ketika ada yang sudah 2 kali maju capres tidak boleh maju lagi. Itu semua akan ditolak gugatannya. Nah,
itu lain lagi. Yang saya bahas tadi adalah soal bagaimana kita mengkonstruksi pemikiran hukum yang logik dan konsisten dan tegak lurus terhadap norma konstitusi dan prinsip negara hukum. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Artinya kalau kita membahas tentang soal usia, ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk tidak atau tidak pernah menjadi pelanggaran HAM dimasukkan, ya, saya kira saya sependapat itu bisa diterima. Harusnya hakim konstitusi menerima, karena ya kalau memang ada terbukti seseorang calon itu pernah melakukan pelanggaran HAM berat atau HAM menengah atau istilahnya apa, ya, itu kan kejahatan juga, ya, dan kejahatan itu saya kira tidak boleh, ya. Kejahatan seperti itu merupakan salah satu jenis perbuatan yang tercela, ya. Nah, dan oleh karena itu tetapi perlu dipertegas melalui norma di dalam undang-undang bahwa persyaratan calon ini, ya, harusnya memang ada. Sekali lagi, kalau memang mau hakim konstitusi yang 5 kemarin yang memutuskan mengabulkan sebagian itu, maka tolong konsisten, ya, bahwa ini cukup alasan sebenarnya untuk mengabulkan, khusus untuk tidak adanya calon atau bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Karena Mbak tadi bertanya tentang pelanggaran HAM, saya pikir untuk sekarang dan ke depan saya setuju apabila norma yang ada sekarang adalah tidak pernah dihukum, ya, tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan misalnya. Nah, kalau itu mau dimasukkan, saya kira merupakan hal yang bagus, ya, untuk diterima. Tapi, ya, ini argumentasi saya, ya, berkaitan dengan putusan nomor 90 kemarin. Seharusnya secara teori, dalam teori hukum konstitusi, teori dalam hukum tata negara yang saya pahami, bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh menjadi positif legislator, ya. Dia adalah negatif, artinya tidak boleh menambah norma baru, tetapi praktek Mahkamah Konstitusi tidak 1-2 kali melakukan itu. Makanya saya katakan itu praktek. Nah, kalau begitu hari ini tolong dipraktekkan, ya, biar berimbang pemikiran masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak yang kemarin itu boleh dan ini sekarang tidak misalnya. Nah, ini menambah kalau ini putusan itu tidak menunjukkan rasa apa, ya, konsistensi atau keadilan bagi banyak orang, maka ini Mahkamah Konstitusi selalu menjadi degradasi kewibawaannya dan marwahnya. Oleh karena itu, saya pikir saya mendorong, ya, walaupun saya juga sebenarnya tidak sependapat bahwa hal-hal yang seperti itu, baik yang kemarin juga tidak boleh menambah norma hukum, termasuk sekarang tidak boleh menambah norma hukum, karena itu menyangkut pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa itu adalah ranahnya pembentuk undang. Kenapa? Karena jelas di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa calon presiden, calon wakil presiden, ya, persyaratan calon presiden, persyaratan calon wapres itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu tegas. Bahasa hukum seperti itu mengandung makna apa? Mengandung makna bahwa soal syarat-syarat capres cawapres itu
bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi, ya, tetapi didelegasikan ke pembentuk undang-undang. Mau pembentuk undang-undang menambah mengurangi itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Oke. Nah, itu.